ini saya mau kasih informasi doa pamungkas RDAY Kandang Embe yang udah dicoba jitu. Jadi kita dulu ngajarin ilmu pamungkasnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, minta maaf Bapak dan Ibu. Jadi tadi ada yang sedekah tanah, jadi tanda tangan dulu, bla bla bla. Nah, hari ini saya mau kasih informasi doa pamungkas RDAY Kandang Embe yang udah dicoba jitu. Jadi kita dulu ngajarin ilmu pamungkasnya tuh, alhamdulillah, alhamdulillah utang saya lunas. Alhamdulillah, alhamdulillah bisa tukar tambah suami. Alhamdulillah. Bisa. Alhamdulillah, alhamdulillah rumah yang di Jalan Bangka dibeli tanpa ditawar. Alhamdulillah. Nggak tahunya itu masih lemot. Ada lagi yang lebih jitu. Jadi itu nggak sampai 24 jam. Jadi kalau dari ibu 24 jam nggak terkabul, ibu tinggal ngulangin lagi, tapi tidak ada kata ngeluh. Jadi ngeluh itu tetap berlaku. Karena ngeluh itu 0 kali 1000, 0 kali 1 juta 0. Jadi ngeluh tetap berlaku. Nah, apa yang dibaca? Nah, ini dicoba. Utang 60 miliar hanya dalam waktu 60 hari. Jadi sekitar 2 bulan. Tanah yang tidak jadi dijual itu nggak sampai 24 jam. Nggak sampai. Saya ngajarinnya pagi, jam 2 pagi kita ngajarin di bawah. Saya bilang habis tahajud jangan tidur, habis sholat subuh jangan tidur, kamu tidurnya jam 9. Kamu lihat, buktiin tanah kamu tidak akan dijual dan tidak akan dilelang dan tidak akan pindah tangan. Dan luar biasanya habis jam 9 dia tidur karena HP-nya mati, dia buka, itu tanah tidak jadi dijual. Itu luar biasa. Dan ini dipraktekin langsung sama pasien kita, namanya Mbak Yuni. Kedua, non muslim. Jadi agamanya non muslim. Jadi kalau non muslim bacanya adalah atas berkat Tuhan yang Maha Esa. Kalau muslim atas ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh kebolak-balik ya Bu, karena kan pasien kita muslim dan non muslim. Jadi yang non muslim jangan sekali-kali baca atas ridho Allah, dia bacanya atas berkat Tuhan yang Maha Esa. Kalau yang muslim atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim Kandang Embe RDAY. Suami saya tekuk lutut, langsung tuh tekuk lutut. Suami saya mindahin saldonya ke saya. Pacar saya mindahin rekeningnya ke saya kalau masih pacaran. Pokoknya ibu sebutin, kalau sampai 24 jam belum terkabul, ulangi lagi. Nah, kemarin yang ditaruh di grup namanya Mbak Damian, suaminya Mas Eko, itu agamanya non muslim. Apa yang dia baca? Karena dia anaknya diterima di universitas ternama di Indonesia. Harusnya di bulan Oktober dia daftar ulang. Harusnya, tapi dia nggak daftar ulang. Pak Haji, bisa gak anak saya Oktober harus daftar ulang? Tapi ini di bulan Januari belum daftar ulang. Masih bisa gak diterima anak saya? Saya bilang bisa, pakai kekuatan Tuhan. Agamanya apa Ibu? Saya agamanya Kristen Katolik. Ya udah. Atas berkat Tuhan yang Maha Esa dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embe, putra saya yang namanya titik-titik bin titik-titik masih diterima di kampus ternama di Indonesia, namanya titik-titik. Saya bilang besok lu ke kampus ya. Dia belum sempat ke kampus, pihak kampusnya ngebel, halo, ada Pak Eko, saya sendiri, putranya masih diterima di kampus saya dan saya tunggu daftar ulangnya, masih boleh. Itu non muslim Bu, berobatnya di Kandang Embe. Tapi kan kebanyakan nih tamu-tamu Kandang Embe dia ngomongnya gini,
kok hajatku belum terkabul, capeknya ngeluh, pantesan nggak dikabul. Jadi nggak boleh ngomong begitu. Ji, kok hajat gue lemot, ngeluh, pantesan nggak terkabul. Jadi ngeluh tuh nggak boleh disebut. Ngeluhnya tuh disembelih bu, set. Jadi nggak ada kata ngeluh. Ji, bisa nggak kalau gue lagi mens, gue ijab kabul, ngeluh. Di sini kita nggak meriksa alat kelamin bu. Mau men mau nggak men boleh ijab. Kecuali kalau ibu masuk ke masjid, dibuka roknya sama saya. Gak saya buka, udah aja masuk ijab. Toh, iya nanti semalam ijabnya. Jadi tidak ada kata ngeluh ya. Apalagi ngeluhnya gini. Nih kan ibu mau masuk ke masjid entar tahajud. Jangan ngomong begini loh. Nih sandal tak tergain. Ngeluh tuh bu. Jangan harap terkabul. Berapa sih sandal paling mahal? Sandal harganya 20 juta bu. Hajatnya kita kan miliaran. Apalagi sandal swallow, paling harganya kan 11.000. Udahlah, itu jangan disebut. Atau pada saat ibu mau masuk pintu gerbangnya RDAE, misalkan pakai mobil, pas belok, hah, udah banyak, ngeluh. Nggak boleh, mau banyak, mau nggak banyak, udah aja nyelonong masuk mobil ke dalam. Waduh, saya dapat yang belakang, ngeluh. Namanya saya bisa nggak ngeluhnya dinolin, jangan sampai ada kata ngeluh. Setuju? Atau ibu lagi wudhu, kerannya copot sehingga basahin baju, itu juga ngeluh. Buat apa sih keran? Kan ya Allah keran. Udahlah, jangan diingat-ingat. Yang penting hajat kita terkabul. Jadi kita sepakat ya bu, apapun hajatnya, yang di depan harus disebut kata atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Haji, saya masih belum mudeng nih ridhonya Allah. Contoh ibu, Nabi dibakar, di mana-mana Nabi dibakar panas. Tapi karena ridhonya Allah itu api bisa adem. Nah itu tuh namanya ridho. Jadi atas ridhonya Pak Haji, gue udah merhatiin semalam, udah terkabul belum? Jangan bilang belum, harus kita ngomong udah. Ya udah ntar ijab yang lain. Misalkan tadi malam kan kita ngobrol nih, gimana Mbak, gimana Mas suami istri? Pak Haji besok pagi punya saya terakhir, mau dilelang, mau disita, mau di apa? Nah, tadi saya tanya tuh suaminya, bos, udah disita belum? Belum. Kok bisa? Lu praktekin apa? Gue baca atas ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau punya anak yatim, aset saya nggak disita. Disita nggak? Nggak kan? Tuh kan dong. Alhamdulillah. Saya ngajarin jam berapa ya tadi malam ya? Jam 12. Setengah 12 malam dong. Ya, setengah 12 malam. Jadi nggak sampai 24 jam bos. Jadi tadi malam saya ngajarin mbaknya, kan mbaknya bilang, Ji, aset gue besok pagi mau disita. Ya, saya ngajarinnya gini, atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomahnya anak-anak yatim kandang BRDAY, aset saya besok pagi tidak disita. Disita gak? Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Nah itu hajatnya apa gitu loh. Ji, dalam gue gak ketemu, atas ridho Allah. Dalam gue ketemu lagi, mungkin salah jemuran, mungkin laundry salah naruh, bisa. Karena dalamnya kan harganya 18 juta, karena ada hordengnya. Jadi bapak dan ibu, hajatnya apa aja sebut itu. Kalau yang non muslim, atas berkat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat Tuhan yang Maha Esa. Ibu jangan begini loh, jarinya kayak saya loh. Nah, boleh. Kan kemarin ada yang nanya, Ji, gue nyebutnya sambil begini-gini kan tangannya. Enggak, ini gue aja. Jadi tangannya dia mau dipakai lagi satu. Atas berkat Tuhan yang Maha Esa. Kalau yang muslim, atas ridho Allah. Tapi kan gue gak enak nih kalau begini. Nah, terus kalau gini, tapi jangan praktek. Sebut hajatnya apa? Hutang saya lunas minggu ini. Penyakit suami saya parah, besar, sembuh. Iya, misalkan alat kelamin ini kan normal, sembuh, normal. Oke, ada lagi pertanyaan? Sebelum saya lanjut, nggak apa-apa sambil di sini. Tapi nggak nanya hajat ya, nanya seputar ini doang. Baru nanti dipanggil namanya. Ada yang mau nanya? Saya tanya testimoni, tapi saya mau kesini ya bang. Bukan testimoni yang tadi mau ngomong, kamu nanya ini. Bukan testimoni. Iya, nanya yang gue tadi nerangin, jangan dulu testimoni. Ada pertanyaan enggak? Apa? Misalkan sehari itu yang harus siap untuk mencari suami, misalnya belajar kita. Satu-satu dulu aja. Jadi ini, kayak contoh mbaknya nih, datang berdua suami istri ya tadi malam ya. Tadi pagi itu mau disita, atau mau dilelang, atau mau
Geta tahu bahasa Indonesia di geta. Mau diambil sama orang bapak. Nah di ijab itu pagi ini tidak dilelang, satu aja, suami mentar aja dulu. Nah nanti kalau udah itu terkabul baru suami satu-satu. Nggak ada gue digecok-gecok, gila lu satu aja dulu sampai terkabul, alhamdulillah. Satu dulu, jangan suami biarin aja. Nanti tanya kedua baru. Nah kalau memang hari ini belum kelihatan terkabul, bapak dan ibu ucap lagi. Nah ucapnya detik per detik. Lagi apa Ji? Lagi BAB. Atas ridho. Bebas. Ji kalau pagi-pagi berhubungan suami istri, atas ridho. Apa aja? Kan kita lagi genting nih. Apa aja, lagi ngapain, lagi macul, lagi nulis, lagi cium-cium suaminya, cium-cium istrinya sambil sebut, bebas. Diulang-ulang kalau memang urgent. Kalau nggak urgent ya ngapain juga nyebut. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim, saya punya modal 1 miliar untuk usaha bikin pabrik tempe, misalnya tempe mendoan. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karamah anak yatim, kontrakan saya habis terjual dan penuh terisi, bebas. Pokoknya apa aja, pokoknya ibu disebut, asal nomor 1 bos, jangan mengeluh. Lo kalau ngeluh angkat tangan. Ngeluh apa aja? Lagi nyuci geledek, wah hujan, ngeluh, nggak bisa tuh, batal, ulangi lagi gitu. Ibu lagi di rumah kejatuhan pohon mangga kena ke genteng, pecah ke genteng, ngeluh. Apa hubungannya sih, kan kita hajatnya gede, apa hubungannya sih genteng 1, tinggal dulu orang aja bayar, Mak ganti genteng nih, kasih gocap, naik ya, ntar gue lomok kalau kelamin udah di bawah. Ketimbang doang genteng pecah, panggilnya tukang. Jadi nggak boleh ngeluh ya Pak, pantang ngeluh. Kalau ngeluh ulangi lagi, ulangi lagi, saya nggak mau ngeluh, karena ngeluh tuh nol. Yang paling urgent adalah atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RD Kandang D, hutang saya lunas semuanya minggu ini, itu nanti lunas. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.